Hai Solvers, balik lagi sama aku Ika Liva di BBC. Pikirannya jangan kemana-mana ya, ini tuh bincang-bincang cetar ya kan. Bukan yang news politik itu, juga bukan yang tidit. Aduh, sorry gengs, lagi gak fokus. Ada cowok ganteng yang tadi lewat, langsung menghilangkan konsentrasi. Nah, by the way, kabar kalian bagaimana hari ini? Semoga kabar kalian selalu menyenangkan ya kan. Selalu waspada karena ya sangat disayangkan banget virus corona udah nyampe di Indonesia dan memakan korban yang lumayan banyak juga ya kan. Jadi kalian harus stay, istilahnya hati-hati lah ya, kondisi harus selalu dijaga, selalu fit, makan yang sehat, selalu jaga kebersihan. Itu sih, jangan kontak sama orang-orang terutama yang baru keluar negeri. Iya, karena di bandara itu kan istilahnya ketemu banyak orang dan mungkin terkontaminasi. Well, di topik kali ini kita mau ngebahas apa? Kita mau ngebahas tentang, nah kalian pasti dengar lah ya, sekarang ini berita ini tuh lagi ngomongin anak remaja 15 tahun yang membunuh anak balita di usia 6 tahun gitu. Tapi di sini aku tuh nggak sendirian, ditemenin sama Neko-chan. Hai Neko-chan. Hai. Jadi Neko-chan ini salah satu talent kita juga. Tapi dia itu sebenarnya bukan talent dari podcaster ya. Dia di sini sebagai admin sosmed dan juga graphic designernya dari web suara. Jadi kalau misal kalian ngechat, nge-DM itu yang ngebalas tuh selalu Neko-chan. Kalau nggak kebales berarti tidur. Nggak bisa gitu lah Mbak Admin, harus 24 jam nonstop ya. Namanya juga admin. Siap. Jadi sangat disayangkan banget ya kan. Lu tahu nggak sih cerita dari ini yang diberitakan itu, yang remaja umur 15 tahun ngebunuh anak usia 6 tahun, tetangga dan teman main dari adik si pelaku. Tahu sih, kayak kasihan aja gitu loh. Dia tuh yang anaknya ini salah apa gitu kok sampai dibunuh gitu, terus dibunuhnya dengan sadis gitu, ditenggelamin kepalanya. Aduh, ngeri sih. Nggak tahu kenapa. Sebenarnya nggak tahu itu yang salah tuh siapa gitu. Kok jadi dibunuh gitu. Kamu sedih ya? Banget. Sama, gue juga sangat. Ya gue pertama mau bilang bela sungkawa kepada orang tua dari korban. Semoga anak balita ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ditempatkan bersama Tuhan dan sudah bahagia bersama Tuhan. Semoga keluarga, teman-teman yang bersangkutan juga istilahnya harus ikhlas ya. Karena harus ikhlas, harus bisa ikhlas, legowo, sabar, yang tabah. Terus untuk yang kedua, untuk itu sih keluarga korban, mungkin kayak maksudnya keluarga tersangka ini, gue tuh jujur gue nggak bisa nyalahin si anak. Iya sih. Karena anak nggak akan berperilaku seperti ini kalau bukan dari orang tua. Iya sih, jadi emang nggak semuanya salah anak sih. Pasti kan orang tua juga pasti ya yang melatar belakangi sih biasanya. Karena basically anak itu kan, anak itu pure ya. Anak itu mencontoh perilaku orang tua. Jadi di sini kan sebagai korban broken home, ya kan? Betul. Korban perceraian dari orang tua. Yang dimana mungkin ya orang tuanya ini abusive. Atau mungkin ketika bapaknya marah terus dia abusive ke anak ini. Iya, jadi ngaruh ke psikisnya. Psikis di mental anak itu sendiri gitu. Karena basically kayak dia kan bilang dia terinspirasi dari film-film horor, film-film pembunuhan. Gue yakin kok banyak anak yang nonton film-film pembunuhan tapi gak jadi pembunuh. Iya, betul. Ya biasanya sih kalau yang terus dia terinspirasi ya mungkin karena
di keluarganya nggak ada yang mau denger dia cerita atau Dan dia ini kan kata tetangga dia kan dia anaknya pendiam. oh kan tuh, Dia anaknya malah pendiam dia nggak banyak sosialisasi sama orang, kayak pulang sekolah ya pulang gitu. Dan dia emang terkenal pendiam, kayak nggak tipe-tipe apa ya, banyak ketawa kayak gua gitu, senang sedih tetap ketawa gitu. Dia anaknya kurang ekspresif juga, jadi kayak dia tuh selalu memendam gitu. Terus dicurahkan lah tuh di gambar-gambar, itu, di tulis-tulisan bait-bait gitu. Sebenarnya anak ini tuh pinter loh. Dia usia 15 tahun, gambarnya dia udah cukup bagus. Udah keren. Jadi dia bisa apa sih? Jadi tahu apa ya? Udah ngerti gitu, harus apa yang dia tulis tuh dia ngerti sebenarnya. Cuma bingung mau ngomong apa. Nih, di dalam tulisan yang dia tulis di coret-coretan itu, dia bilang, I want to see grave my dad tomorrow. I will try to laugh, see my dad is dead, gone forever. Di situ dia punya dendam yang sangat tinggi kepada bapak dia sendiri. Di sini ini artinya buat servers yang mungkin nggak ngerti artinya, dia bilang kayak I want to see grave my dad tomorrow. Dia pengen ngelihat kuburan dari ayahnya besok. I will try to laugh, see my dad dead, gone forever. Aku akan coba untuk ketawa ngelihat bapak aku mati, pergi selamanya. Di situ dia ini sebenarnya kesel sama bapak dia. Mungkin bapaknya tuh abusive, nggak sayang, kurang perhatian. Sedangkan anak-anak itu kan butuh yang namanya perhatian, kasih sayang. Nggak melulu dikasih duit anak seneng, enggak gitu loh. Kebahagiaan tuh nggak dari situ. Nggak semuanya itu harus dikasih. Kalau kasih uang tuh seneng itu nggak bisa gitu. Dan dari sini sih sebenarnya gue kan juga salah satu korban dari broken home ya kan. Mungkin kalau misal, tapi sayangnya anak ini tuh nggak seberuntung gue, yang gue tuh punya ibu yang masih sayang sama gue. Mungkin, dan gue nih masih benci banget sama bapak gue. Kayak misal, ya mungkin kalau gue nggak dapat kasih sayang dari emak gue bisa jadi psikopat gitu. Karena dulu gue tuh memang anaknya tuh terkenal gak banyak teman, bahkan gak ada teman satu pun, karena dibully dan gue emang pendiam gitu kan. Ya gue selalu ada rasa dendam gitu, dendam. Dan gue juga ada ketertarikan sama film horor dan pembunuhan. Kayak di situ tuh gue ngeliat itu tuh ngerasa puas gitu. Dan gue ngebayangkan kalau itu gue pelaku, terus gue ngebunuh orang yang gue benci gitu. Jadi kayak sebenarnya gue tuh bisa ngerasain apa yang anak ini rasakan. Cuman sangat disayangkan banget anak ini gak bisa kontrol emosinya. Karena kan masih kecil juga, 15 tahun. 15 tahun sebenarnya dibilang kecil enggak, dibilang gede remaja juga enggak. Ini tuh masa-masa transisi. Bener sih. Lagi labil-labilnya. Iya, lagi labil-labilnya. Dan ketika anak labil tuh harus selalu diiringin, didampingin sama orang tua. Dan orang tua si anak ini kan cerai. Jadi dia sama bapaknya. Dia mau kayak gimana gitu. Dan dia tinggal sama ibu tiri. Nah, kan adiknya itu kan adik tiri yang main sama yang si korban ini gitu. Dan gak tahu ibunya yang asli di mana. Jadi kayak banget. Serius gue jujur gengs, gue sedih banget. Gue sedih harus mendengarkan anak 15 tahun menjadi pembunuh yang seharusnya dia itu bukan pembunuh. Tapi karena orang tua yang lalai, orang tua yang istilahnya, gue di sini nggak nyalahin orang tuanya. Yes, gue tahu dia pembunuhnya, tapi balik lagi anak nggak akan seperti itu kalau si orang tua tuh care sama dia gitu. Karena banyak kok korban broken home juga yang berakhir ada yang lebih parah dari ini anak. Kayak istilahnya dia pemakai obat-obatan, dia jadi drug dealer, dia jadi parah lah ya, lebih parah. Tapi ada juga anak broken home yang fine-fine aja. Mungkin karena broken home istilahnya orang tuanya aja yang cerai, tapi orang tuanya masih care. Ada juga kan yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau yang tipe-tipe broken home yang mungkin lebih beruntung daripada anak lainnya, dia akan jadi anak baik-baik aja gitu. Tapi kalau buat broken home yang
istilahnya kayak notabene-nya kayak si tersangka ini, ya namanya juga anak yang harusnya dikasih perhatian, ya kan? Didampingin, dikasih kasih sayang. Kan dia cerita kayak di tulisan-tulisan itu kan kayak apa ya? Istilahnya bapak dia nggak peduli gitu. Kayak dia benci parah sama bapaknya gitu. Dan ada lagi dia nih kayak suka BDSM kali ya. Kayak di sini kayak daddy torturing me. Iya, terus kayak ada gambar-gambar diikat. Iya, keep calm daddy. Iya, keep calm daddy. Itu mungkin dia kayak sering dapat pukulan dari bapak dia, terus di situ terus ada kepikiran kalau ada istilah seksual BDSM gitu loh. Kalau kan nggak tahu apa itu BDSM. BDSM tuh kayak fetish seks yang dimana ketika kalian disakiti, di situ kalian tuh malah turn on gitu. Jadi kayak kalian akan ngerasa lebih puas kalau kalian disakitin, kayak disabetin, di setrum, di apalah itu. Nah dia tuh suka yang kayak gini. Jadi kayak menurut gua kayak dari kecil mungkin ini anak tuh sering disiksa orang tuanya. Kena gitu. Jadinya mental dia nih tuh agak nyimpang gitu loh. Jadi makanya kan dia kan pas menyerahkan diri katanya nggak merasa bersalah. Enggak, dia ngerasa makanya kayak itu. Dia sama sekali nggak ada yang merasa bersalah. Dan dia sebenarnya nggak benci sama ini balita. Iya, cuma karena dia kesel mungkin. Kesel jadinya. Ya adanya si bocah itu, ya udah bocah itu yang diambil karena dia kan ketika jadi sasaran ya. Sebenarnya dia nggak ada masalah ketika ditanya kan, gue nggak ada masalah sama ini bayi gitu loh, gitu. Terus ada juga dari kata polisi ini anak itu dulunya suka ngebunuh binatang, bukan ngebunuh, menyiksa binatang. Kayak kodok, cicak. Kalau misal dia lagi dia lagi kesel gitu kan, terus dia nyiksa binatang, kata dia itu melampiaskan emosinya. Betul. Berarti itu mungkin ajaran orang tuanya, mungkin orang tuanya itu abusive, yang dimana kalau orang tuanya lagi marah, lagi temperamental gitu ya, terus menyiksa ini anak, makanya dia mikir kayak, oh mungkin gue jadi pelampiasan orang tua. Nah, mungkin di sini kalau misal gue emosi, gue harus melampiaskan juga dong. Nah, dicontoh lah gitu. Jadi sorry banget buat netizen yang menyalahkan anak ini, gue nggak setuju. Karena anak itu nggak akan begini kalau orang tuanya ngedidik bener. Gitu. Gue di sini completely 20% nyalahin anak, 80% nyalahin orang tuanya. Gitu. Yes, dia emang pelaku di sini, emang dia pelaku. Tapi balik lagi, pelaku ini tuh masih anak 15 tahun, kecuali kalau dia udah 18 plus. Oke, gue nyalahin completely ke si itu tersangka. Cuman 15 tahun dia kan belum bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ya kita kan pernah remaja ya, kita pernah di usia 15 tahun di mana mood kita tuh masih nggak balance gitu loh. Betul. Ya kan, yang masih cinta monyet lah, yang masih pengen dewasa tapi sebenarnya masih kekanak-kanakan, ya kan? Maunya ini itu, gitu. Ya moodnya lagi nggak stabil karena kita ini masa transisi gitu loh. Dan di situ dukungan orang tua tuh sangat membantu banget. Betul. Gitu. Jadi kayak, terus dia kan juga punya kucing. Dia kan ditanya sama polisi nih, dia punya kucing. Kalau misal dia kesel, kucingnya tuh dilempar dari lantai 2. Saya sebagai Neko-chan, saya sebagai miau-miau. Dan di sini tuh gue kayak, aduh, ini anak berarti dari kecil udah dididik kayak gini dong. Dia dari kecil berarti melampiaskan emosi dengan cara menyakiti. Bukan menyakiti diri sendiri, tapi menyakiti benda, sesuatu, atau orang, atau hewan. Yang dimana kalau dia ngerasa orang ini tersiksa, dia makin puas. Nah itu berarti ada keterikatan dengan BDSM. Makanya dia nulis gambar-gambar aneh gitu, kayak keep calm daddy gitu. It's very kinky gitu, kinky daddy gitu. Terus dia merasa puas ketika menyiksa, karena dia nggak ada rasa bersalah gitu loh. Dia nggak menyesali juga. Betul. Malah dia yang istilahnya apa ya, menyerahkan diri ke polisi. Kan dia kan orang tua si korban ini kan sebelum ditemukan mayatnya, dan yang nemuin kan karena dia kasih tahu polisi. Ya kan? Menyerahkan diri. Kalau enggak mungkin nggak ketemu. Bener. Dan ini anak tuh clean.
Bener. Clean Jadi parah. dia tuh ngerti gitu kalau ngebunuh tuh harus di sini, harus di air biar nggak ada jejaknya. Aduh, gila sih. Dan dibungkus masukin lemari. Nah, Dan orang kan gak akan kepikiran kayak iya. anak 15 tahun ngebunuh. Itu clean banget, dia tuh kayak mulus. Bener. Jadi kayak emang ada there's something wrong with her mindset gitu kan, with her mental. Tapi gue nggak bisa completely nyalahin bocah juga gitu loh, karena I was there gitu loh. Gue juga pernah di posisi dia, di mana bapak gue sendiri tuh juga abusive. Di situ kayak gue kayak ada rasa sedikit ketertarikan dengan BDSM. Terus gue ada kayak kalau gue diterusin, gue mungkin bisa jadi psycho juga gitu. Tapi gue sih puji Tuhan alhamdulillah ya, gue tuh punya ibu yang sangat care sama gue, dimana kayak mungkin dengan adanya kasih sayang itu dari seorang ibu, gue nggak jadi seperti itu gitu. Iya. Tapi kan di sini gue mencoba untuk memposisikan diri gue di anak ini yang dimana ibu tiri, bapak mungkin abusive gitu, nggak peduli. Ya udah, jadi kayak dia istilahnya ya karep-karepku dewe lah gitu. It's my life gitu loh, fuck it. Lagian juga orang tua gue nggak peduli. Mungkin dia mikir gitu kali. Makanya dia kayak gitu. Iya. Sebenarnya anak ini kalau dididik bener tuh dia pinter, dia ngerti bahasa Inggris, dia gambar juga bagus banget sih. Jadi itu. anak ini sebenarnya tuh talentanya emang tinggi, cuman salah arahan itu sih. Bener. Kayak menurut lo sebagai orang graphic design aja lo bisa bilang anak ini gambarnya bagus gitu. Betul. Padahal usia dia masih 15 tahun kan. Gue bingung sih kayak aduh. Sebenarnya kalau menurut dari kalau undang-undang anak ya, dia ini dapat penjara 10 tahun dan dengan denda 200 juta. Ada itunya juga ya, rehabilitasi ya. Iya, tapi balik lagi, orang menurut gue pribadi sih, menurut gue ya, itu orang yang udah kayak gitu mau dipenjara dia nggak akan bikin kapok atau jerak sih. Mau direhabilitasi pun juga enggak. Karena kayak misal kayak gue benci banget sama bapak gue karena bapak gue emang asshole gitu ya, emang brengsek. Lu mau ngerukiah gue, mau dirukiah 1000 kali, mau direhabilitasi, rasa nggak suka gue, oke, gue respect sama bapak gue just because he's older than me gitu kan. Dia orang tua yang dimana kita harus respect, that's it. Tapi ditanya lu cinta nggak sama bapak lu? Enggak. Gue sayang enggak. Gue care enggak. Kalau misal dia mati ya udah mati aja gitu loh. Kayak gue nggak ngerasa kehilangan gitu. Iya. Jadi kayak lu mau ngerehabilitasi gue atau gimana itu nggak ngaruh sih. Gitu, karena di otak gue iya, karena dari kecil gue udah disiksa sama bapak gue kayak gitu. Jadi kayak cuma emang bedanya anak ini nggak bisa dikontrol mungkin ya kan. Dia nggak bisa ngontrol diri dia, karena balik lagi ngontrol diri tuh susah, apalagi anak seusia gitu. Betul. Tanpa adanya orang tua atau orang yang sayang sama dia, yang ngasih tahu dia harus kayak gini. Itu kan nggak ada, jadi dia ya udah ngebunuh jadinya. Ya sebenarnya itu sedih banget sih ya, sangat disayangkan banget gitu loh, sangat disayangkan banget. Dan dia di sini aja ada tulisan dia yang bilang kayak mau ngebunuh baby, dia ngasih pilihan gitu, kayak iya atau ada dia enggak. Iya, ada opsi. Terus gitu. Alasannya kenapa itu ada gitu. Aduh. Kayak mau siksa baby, A dengan senang hati, B enggak tega. Ada alasannya tuh. Aduh. Dia kayak literally ngomong sama diri dia sendiri. Iya. Dia kayak memiliki sahabat, dan sahabat itu tuh sahabat dia sendiri yang dimana mungkin orang ngira kayak ini anak kenapa gitu, karena ya mungkin dia introvert itu ya, dia nggak sosial, ngerasa sendiri. Iya. Gila sih, kayak gue ngelihat ini anak tuh kayak ya Allah gitu loh, kenapa sih kamu nak gitu. Kalau misal apa ya, ini gue berpesan sih ya kepada
terutama orang tua, kalian tuh harus tahu anak kalian tuh ngapain aja. Iya. Jangan sampai nonton film yang tidak di usia dia. Iya. Kan setiap film tuh kan pasti ada kan Pasti. 18 plus Iya. atau 13 plus atau 21 plus gitu kan. Di situ kan sudah tertera, harusnya kalian sebagai orang tua itu tahu loh. Film kalau bukan dikonsumsi di usia dia ya jangan ditontonin. Iya, takutnya ntar ditiru atau gimana gitu. Dan pengawasan orang tua itu paling penting banget. Penting banget. Nggak peduli mau anak lu umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, mereka tetap butuh kalian sebagai orang tua buat nge-guide. Iya. Kalau kalian nggak siap jadi orang tua, jangan jadi orang tua. Kalau mental kalian aja sebagai orang tua nggak siap buat ngedidik anak, jangan bikin anak. Betul. Karena kalau kayak gini, yang salah siapa? Ya kalian sebagai orang tua tuh nggak pecus gitu Iya. loh. Jangan disalahkan anaknya Jangan terus. salahkan anaknya, karena anak kalian ini ibarat komputer fresh from the oven, baru keluar, belum dikasih software apapun, masih fresh gitu ya. Terus kalian gak ada orang tua, ya kan, kalian sebagai orang tua yang istilahnya kurang benar ngedidik anak, jadi ini laptop banyak virusnya, Iya. ya kan. Diibaratkan aja seperti itu. Jadi kalau ngehang si laptop ini itu gara-gara siapa? Yang gara-gara ngisi lah, Iya, ya benar. kan. Jadi anak bisa berperilaku positif atau negatif Tergantung itu orang tua. Yes, Betul. lingkungan emang berpengaruh. Iya. Tapi anak itu mulai kenal sama lingkungan kan ketika dia menjadi anak-anak. Iya. Bayi baru lahir kenalnya orang tua dong. Iya. Iya kan? Jadi orang tua itu yang berpengaruh banget gitu. Di sini tuh perannya berpengaruh banget. Jadi ya itu sih, kalau pesan gua buat kalian netizen, jangan cuman salahin si tersangka. Yes, dia emang salah, dia ngebunuh, tapi balik lagi, tanggung jawab orang tuanya tuh di mana? Iya. Dan yang kedua, kalau kalian ini sebagai orang tua, kalian tuh harus tahu dan bisa ngedidik anak, nggak cuman bisa bikin doang. Bikin doang semua Iya. orang bisa, hewan juga bisa gitu loh. Tapi pakailah common sense gitu loh. Pakailah common sense gitu. Kalau anak ini tuh sebuah anugerah dari Tuhan, jadi jangan kalian malah sepelekan gitu, kayak kalian seenak jidat sendiri, nggak peduli sama anak gitu Iya. kan. Malah jadinya anaknya kayak gini, coba. Harus selalu didampingin pokoknya. Mau gimana pun, anak butuh perhatian. Itu aja. Ada kata-kata yang ingin disampaikan lagi, Neko-chan? Nggak ada. Sedih. Sama, gue juga sedih sih. Itu dulu sih. Kalau misal dari gue, itu tadi kata-kata atau pesan yang yes, gue emang orangnya no filter. Tapi buat apa sih gue kayak gini? Buat kalian itu bisa melek gitu loh, bisa mata kalian tuh terbuka sebagai orang tua gitu. Gue emang belum punya anak, tapi gue punya adik gitu kan. Lu juga punya adik. Iya, sama. Sebagai anak pertama dan kakak itu Iya. tuh harus jadi contoh yang bener. Betul. Iya kan? Kalau Betul. misal kita seenak jidat, adik Ntar kita adik ngelihat, kita juga ngikutin gitu. itu baru simple case ya sebagai kakak, apalagi Iya. orang tua gitu loh. Misal adik lu nakal gitu, gegara lu juga nakal, pasti adik lu ditanya orang tua, kok kamu nakal? Lah kakak aja nakal. Nah itu tuh. Nah itu tuh kayak gitu, kayak misal si anak ini nakal, ditanya, kamu nakal sih Yang jadi ngajarin anak? siapa? Bapak. Nah, iya Gimana kan? dong? Langsung Gimana lah. dong? Iya kan? Iya kan? Terus kalau udah kayak gitu, udah terlanjur gimana? Nggak bisa dibalikin lagi masalahnya. Nggak bisa. Kalau anak udah mentalnya istilahnya nyimpang kayak gini, mau dibenerin lagi udah nggak bisa. Itu dari kecil udah ditanam kayak gitu masalahnya. Iya. Udah terlanjur gitu loh. Masa dibunuh gitu? Masa Enggak hukumannya lah. dia harus dibunuh, Nggak bisa. disuntik mati gitu? Itu rasa manusianya di mana? Ada loh, gue baca di komentar Iya. netizen, ini anak mending disuntik mati aja, kayak hukum mati aja, kayak woi, Nggak gitu lah. Woi. Gimana sih? rasa manusiawi lu di mana? Aduh. Jadi kayak gue tuh jujur ya, gue kurang suka sama orang-orang yang tipe-tipe close minded kayak gini loh, kayak Iya. dia cuman
mandang sebelah mata aja, kayak Betul. dari sisi ini aja, sisi lain nggak dipandang. Iya. Iya kayak ngelihat kertas kosong ada titiknya hitam tuh. Nah, kayak gitu tuh. Pasti yang keliat kayak gitu. Yang putih tuh nggak kelihatan. Heeh. Yang hitam aja padahal kecil. Dilihat tuh. Kayak gitu tuh. Iya, kayak suntik mati aja anak ini bla 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 Iya. bla, ntar kalau gede gini Nggak gini bisa gini. kayak gitu. Ya rasa manusiawi lu di mana? Iya. Harusnya kalau saran gua, ini anak yes emang perlu direhabilitasi. Iya. Tapi yang paling utama orang tuanya juga harus direhabilitasi. Iya, harus dikasih tahu lah, jangan anaknya doang gitu. Karena ya percuma lu ngasih tahu anaknya doang, tapi orang tuanya kalau kelakuannya tetap kayak gitu, nggak bisa. Gitu. Ya, Kalau misal katakanlah contoh, misal bapaknya ini emang abusive atau ibunya dia emang abusive, ya yang direhabilitasi itu harusnya orang tuanya dulu, diajarin gimana yang benar jadi orang tua, iya, barulah anaknya dikasih tahu. Gitu. iya, betul. Itu sih dari gua. Iya, Sorry ya gengs, gue emosi. Yes, karena gue tuh emang apa ya, gue tuh tipe-tipe apa ya, kalau masalah anak atau wanita atau siapapun, gue nggak ngenal laki, perempuan, anak, dewasa, tapi di sini gue tuh menjunjung nilai keadilan. betul. Dan kita tuh harus open minded gitu loh. Kayak Iya. jangan cuman ngelihat satu sisi gitu. Betul. Tapi dilihat sisi lain dan posisikan dirimu sebagai korban dan tersangka. Iya, Ya kan? Sebagai korban, ya kasihan banget ini masih balita gitu iya, loh. Ya kan? Tapi sebagai tersangka, dilihat dulu background dia, kenapa dia seperti ini. Jangan cuman kayak dijudge, oh lu pembunuh, that's it. iya. Lu pembunuh, Jangan. lu harus mati, that's it gitu. Enggak tahu lah. Jadi itu dulu sih. Makasih Nekwacan udah nemenin Iya. podcast kali ini. Yuk, Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa untuk tonton show-show Ika Liva lainnya, dan juga show Wave Suara lainnya. Tetap bersama Wave Suara Production. See you gengs in the next episode. Bye-bye. Bye.